Ashanti akhirnya menyerah pada kerinduan suami dan kedua anak sambungnya. Ia sendiri rupanya ingin merasakan pentasbihan seorang ibu dalam peristiwa persalinan. Sekitar pertengahan tahun 2013, harapan dan kerinduan itu terjawab. Ashanti dikabarkan berbadan dua. Sayang, kebahagiaan itu cuma sebentar setelah janin dalam rahim Ashanti mengalami keguguran. Untuk aku yang udah 1 tahun menikah dan kok nggak dapet gitu kan, ada perasaan seperti itu. Aku program, aku apa 8 bulan pertama malah nggak jadi. Begitu aku nggak mikirin, tiba-tiba nggak berasa katanya aku sempat pakai test pack, sempat apa malah nggak jadi gitu. Begitu aku ke rumah sakit karena perut aku sakit gitu. Akhirnya dokter bilang, "Dok, aku udah telat 10 hari pas diperiksa darah, ternyata ada gitu." Itu kan aku dapat sesuatu hal yang benar-benar buat aku tuh mukjizat banget gitu, ya Allah, aku ternyata bisa gitu. Satu, dan yang kedua tapi memang di momen yang aku lagi pindahan, lagi syuting film, lagi sibuk banget, dan aku berusaha untuk benar-benar setelah aku tahu kondisi aku nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Yang kita pikirin adalah memang mudah-mudahan istriku kuat, bisa cepat balik, pulih, dan dia bisa menyelesaikan tanggung jawab dan bisa berkegiatan lagi. Istilahnya berkegiatan adalah ya mudah-mudahan bisa melewati dalam waktu cepat, dan aku usaha lagi. Ya aku bilang sama Aurel sama Adriel, ayo berdoa lagi, ayo doain lah. Pipi sama bundamu usaha lagi. Harapan dan kebahagiaan itu sirna seketika. Anang tampak sangat terpukul. Namun sebagai lelaki yang adalah kepala keluarga, Anang tidak mau memperlihatkan ekspresi duka di hatinya. Aku tahu banget Mas Anang tuh stres banget, dan aku nggak pernah ngeliat dia sampai dia keluar air mata tapi dia tahan gitu. Tapi dia kan nggak mau juga memperlihatkan ke aku, nanti akunya udah teriak-teriak ke orang gila, dia tambah begitu, nanti yang ada kan tambah nangis. Jadi dia berusaha untuk kuat gitu, udah ikhlasin aja, udah nanti bisa lagi. Dia selalu menguatkan aku, itu yang aku alhamdulillah banget. Walaupun pasti di dalam hati dia juga pasti sedih banget ya gitu, karena kan udah kita nanti anak-anak seneng, semua juga udah seneng. Tapi ya mudah-mudahan lah, aku juga nggak mau terlalu berlebihan ini gimana gitu. Hidup harus jalan ke depan, ya udah insya Allah kita usaha lagi. Berbeda dengan Anang yang mampu meredam ekspresi duka di hatinya, Aurel dan Azriel tak kuasa menahan luapan perasaan sedih dan kecewa atas apa yang terjadi pada sang bunda. Dalam kepolosan anak-anak, Aurel dan Azriel menyalahkan Ashanti yang mereka sebut cukup keras kepala. Ya anak-anak pasti sedih gitu, mereka sempat ngapain sih bunda nih, nggak nurut banget, disuruh di rumah, disuruh apa. Cuma kan kalau nyanyi kita masih bisa ngatur ya, kalau kita kayak film gitu, kita kan nggak bisa ngatur orang produksi udah datang, udah apa, terus kita hanya karena kita ngerasa kita lagi hamil, terus kita, oh sorry ya aku break dulu gitu hamil. Orang juga ngeliatnya apa sih kok hamil doang, kan mereka tidak bisa selalu mengertikan posisi kita gitu. Kita yang harus juga mengerti posisi orang lain. Jadi kebetulan kemarin tinggal 3-4 hari, abis itu aku juga lagi pindahan rumah karena aku nggak tahu aku lagi hamil. Jadi aku ngangkat barang ini itu, karena aku tes pack berapa kali, memang 2 kali ya, itu isinya memang negatif gitu. Tiba-tiba aku 10 hari telat, aku baru kok aneh gitu, dan perut aku kram gitu. Aku cek rumah sakit, periksa darah, baru gitu positif. Kemarin aku bilang karena si Aurel kepingin cewek, si Azriel kepingin cowok. Aku kemarin di mobil bilang, udah apa yang dikasih sama yang kuasa diterima aja. Kalau dapat cowok ya semuanya harus alhamdulillah. Yang penting kita jaga, yang penting sehat. Adikmu sehat, terutama bundanya sehat. Itu aja, dan harus diterima. Akhirnya mereka ya udah deh. Tapi kejadiannya harusnya begini ya. Aku tahu bagaimana Aurel sama Azriel gitu. Tapi apa hendak dikata, karunia ajaib itu diambil kembali sebelum keluarga bahagia itu melihat rupanya. Namun Ashanti menerima peristiwa ini sebagai sebuah pelajaran yang membawa banyak hikmah dalam kehidupannya. Awal aku sempat marah gitu, sempat kok udah dikasih tiba-tiba begini gitu. Sempat ada perasaan-perasaan kayak gitulah, tapi aku yakin banget bahwa
semua ini pasti ada hikmahnya. Mungkin kemarin kalau diterusin kenapa atau kenapa gitu. Akhirnya tanggal 29 kemarin sama dokter dibius. Itu pun nunggu 2 jam, aku nangis-nangis dulu karena kalau dalam keadaan aku masih emosi dan masih nangis, dokter Winahyonya nggak berani untuk melakukan tindakan. Aku bilang jangan digituin deh dok, biarin aja. Oh jangan, nanti kalau nggak bersih takutnya infeksi, bisa kanker, dan nanti malah susah lagi untuk hamil lagi. Aku selalu berpikir kalau Allah itu masih memberikan cobaan kepada manusia karena masih disayang. Di balik kesenangan dikasih cobaan, balik senang dikasih cobaan. Aku selalu pikirnya gitu. Kalau kita dikasih senang, kita dilupa diri, akhirnya nggak dicoba-coba. Sekalinya dicoba yang berat banget kan. Kalau ini kan berat memang buat aku, tapi ya insya Allah bisa dikasih tahu gitu aja. Kalau kata orang tua, kalau udah kuat, udah bener-bener kuat lah, ada umur dimana nanti dia udah kuat, aku tuh akan tiap hari mau nanya apa juga insya Allah aku ceritain.